Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar seluruh mahasiswa Tadris IPS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Madura? Doa saya selalu menyertai kalian semua. Hari ini kita bertemu dalam mata kuliah kajian kurikulum IPS. Kita akan membahas paradigma kurikulum IPS kontemporer. Mari kita simak materi berikut ini. Di era abad ke-21 yang serba dinamis ini, mari kita renungkan sejenak. Apakah kurikulum pendidikan kita saat ini sudah benar-benar siap membekali generasi muda untuk menghadapi disrupsi teknologi dan perubahan sosial yang masif? Coba kita perhatikan fenomena di sekitar kita. Arus globalisasi yang tak terbendung, kecerdasan buatan atau AI, hingga polarisasi informasi di media sosial, IPS tidak bisa lagi diajarkan hanya dengan menghafal tahun sejarah atau nama ibu kota. Ada urgensi mendesak. Kurikulum IPS harus bertransformasi agar relevan dengan realitas sosial kekinian. Oleh karena itu, pada akhir sesi ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan konsep paradigma kurikulum IPS kontemporer, serta menganalisis karakteristik utamanya dan dapat mengidentifikasi aplikasi paradigma ini secara nyata dalam praksis pembelajaran IPS di kelas. Lalu, apa sebenarnya paradigma kurikulum IPS kontemporer itu? Secara sederhana, ini adalah cara pandang yang baru yang menempatkan pendidikan IPS bukan lagi sekedar transfer pengetahuan, melainkan sebagai proses konstruksi makna. Kurikulum ini adaptif, multidisipliner, dan berorientasi pada pemecahan masalah sosial di dunia nyata. Mari kita lihat pergeserannya. Dulu, paradigma tradisional sangat teacher-centered, fokus pada textbook, dan berpusat pada kognitif tingkat rendah. Kini, paradigma kontemporer bergerak radikal menuju pendekatan student-centered, berbasis isu kontemporer, dan dirancang untuk melatih penalaran tingkat tinggi, atau kita biasa kenal dengan high order thinking skill. Terdapat 6 karakteristik utama kurikulum IPS kontemporer. Yang pertama, student-centered learning. Yang kedua, berorientasi high order thinking skill. Yang ketiga, terintegrasi literasi digital. Kemudian yang keempat, pembelajaran kontekstual. Yang kelima, mengedepankan kolaborasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, penguatan karakter dan kewarganegaraan global. Bagaimana wujudnya di kelas? Anda tidak lagi ceramah 90 menit penuh. Anda akan memandu siswa melalui project-based learning. Misalnya, merancang kampanye digital anti-hoax atau menggunakan problem-based learning dan case study. Dengan menganalisis ketimpangan ekonomi di daerah sekitar mereka, pembelajaran menjadi hidup dan menantang. Tentu, transisi ini membawa tantangan, kesiapan teknologi, literasi digital guru, dan pergeseran mindset yang tidak bisa terjadi dalam semalam. Namun, disinilah letak peluang besarnya. Mahasiswa calon guru memiliki ruang tak terbatas untuk berinovasi dan mendesain pembelajaran IPS yang jauh lebih interaktif dan bermakna. Terakhir, mari kita berefleksi. Bandingkan dengan pengalaman Anda saat belajar IPS di masa bangku sekolah menengah dulu. Apakah Anda merasa sudah dilibatkan secara aktif untuk berpikir kritis? Atau lebih banyak menghafal? Silahkan tulis analisis kritis Anda di forum diskusi e-learning kita. Kesimpulannya,
Paradigma kurikulum IPS kontemporer adalah jawaban atas tantangan zaman yang menuntut lahirnya warga negara yang kritis, adaptif, dan kolaboratif. Tetap semangat, mari kita terus eksplorasi wawasan baru. Di video berikutnya, kita akan bedah lebih dalam mengenai model evaluasi pembelajaran IPS. Sampai jumpa dan salam akademisi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.